Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya. Kali ini pada video yang ke-392, kita masih akan membahas tentang tindak pidana korupsi yang ada pada KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini pada pasal 604. Berbicara korupsi, rekan-rekan SHMH seluruhnya, kalau mencari definisi korupsi itu apa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu nggak ada. Nggak ketemu di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, di Undang-Undang Nomor 20 atau 2001 tentang perubahannya, itu nggak ketemu definisi korupsi itu apa. Nah, berbeda dengan undang-undang yang lain, misalnya undang-undang narkotika adalah bla 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 ada. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah bla 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 ada. Kemudian apa? Tindak pidana pajak adalah bla 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 bla, kan ada. Tapi kalau di undang-undang tindak pidana korupsi itu memang tidak ada definisi secara khusus apa yang dimaksud dengan korupsi. Yang ada pada undang-undang itu adalah, silakan dicek juga Bapak, ada yang termasuk perbuatan korupsi ya. Jadi yang termasuk korupsi adalah kan itu. Tapi kalau definisi korupsi itu tidak ada. Namun demikian, sebagaimana yang saya tahu bahwa korupsi itu tadi dari bahasa Inggris korupsi, corruption. Kalau dari bahasa Belanda korupsi pakai Z. Kemudian kalau artinya itu adalah buruk ya. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang cela, perbuatan yang licik. Ya licik itu kan kalau dalam posisi negatif, perbuatan itu disebut licik. Saking pinter ngotak-atik itu loh. Menskenario itu sangat mudah, sangat pinter dia itu. Itu namanya licik, tapi hasilnya itu ke negatif. Nah, perbuatan yang pinter mengotak-atik, misalnya kalau kayak macam film itu apa namanya itu ya, saya lupa tuh, film zaman saya kecil itu yang apa-apa bisa mengatasi masalah hanya dengan alat sederhana. Nah, itu namanya cerdik. Hasilnya positif. Jadi kalau perbuatannya sama-sama pinter mengotak-atik tapi hasilnya negatif disebut licik, kalau hasilnya positif disebut cerdik. Nah, korupsi itu adalah perbuatan yang busuk, perbuatan yang buruk, sangat buruk. Sebab apa? Imbas atau akibat dari tindak pidana korupsi itu adalah sangat luas. Sangat luas. Sekitar tahun 2008 kalau enggak 2009, saya pernah mengatakan, ini sebelum masuk pasal ya, saya pernah mengatakan seperti ini. Dan itu diketawain oleh orang-orang banyak lah, kayak kamu itu ngomong kayak ya oh. Kalau orang Jawa dibilang ya, tapi faktanya itu menjadi kenyataan. Saya pernah ngomong begini, kalau korupsi di pejabat-pejabat yang kecil di daerah itu nggak seberapa, barangnya itu tetap sampai. Contoh pada waktu itu saya ngomong ada pengiriman beras yang dikorupsi. Kalau yang korupsi misalnya selevel bupati, paling banter begini, Pak Supir, contohnya ini ya, ini contoh. Bawa apa itu? Bawa beras Pak Bupati. Oh ya, mau kemana? Mau untuk bantuan masyarakat. Oke, saya bupati ini loh, tolong turunkan 2, kan gitu. Turunkan 2. Atau 3 udah kan gitu kan. Sehingga sisanya yang di dalam truk ini masih ke bawah, misalnya ke kecamatan. Ketemu lagi lah dengan pejabat di kecamatan, dia korupsi lagi. Bawa apa itu? Beras Pak, untuk yang bantuan itu. Oh ya, saya Pak Camat. Misalnya ini ya, mohon maaf untuk contoh ini. Turunkan 2. Oke, berarti 5 toh? Bilang, oke 5. Masuk lagi ke kelurahan. Ketemulah Pak Lurah. Ini yang apa? Beras itu. Oh ya, saya lurah. Saya minta 1. Oke lah secara singkat. Sehingga 1 truk beras ini adalah hilang 6 karung, 3 di bupati, 2 di camat, 1 di lurah. Katakanlah membawa 100 karung, masih ada 95 karung yang masuk terdistribusikan kepada masyarakat. Itu kalau level-level korupsi di daerah masih sampai. Tapi kalau yang korupsi itu di pusat,
Ini saya mengulangi lagi di sekian. Kalau katakanlah tahun 2009 saya ngomong, berarti ini sudah sekian tahun lagi yang 2009 saya ngomong, 2013, 2014 saya ngomong, dan sekarang sudah 2024, berarti sudah 10 tahun yang lalu ditambah dengan 5 tahun, berarti 15 tahun yang lalu saya ngomong. Kemudian kalau yang pusat itu habis, nggak akan ada beras yang sampai di masyarakat. Sebab seperti ini, orang pusat ini ngomong, "Wih, itu apa? Pak supir bawa apa itu? Bawa beras, Pak." "Oh, nggak boleh. Harus ke sini." Dibelokkan oleh kepentingan, korupsi oleh dia, belokkan oleh dia truknya ini. Kan dia punya kekuasaan, power. Truk ini tidak boleh ke kabupaten sana. Ini untuk contoh. Jadi anggaran ini tidak boleh untuk ke sana. Untuk ke sini dibelokkan dia. Akhirnya apa? Satu truk ini belok. Sehingga desa atau kabupaten yang mestinya mendapat bantuan nol, zong, dibelokkan kok. Wah, kan punya power. Beloklah ke kanan jadinya. Setelah itu nggak cukup itu. Supir truk itu ditanya, "Kamu itu sendiri apa ada temannya?" "Wah, ada, Pak, teman saya 10 truk di belakang." Oke. Yang 10 truk di belakangnya itu ikut ke kanan semua. Kan? Akhirnya zong lagi yang lain, kabupaten-kabupaten yang lain. Nggak kekirim lagi. Nah, kemudian karena punya kuasa, akhirnya buat peraturan. Setiap truk yang mengirimkan beras tidak boleh, truk pengirimannya itu harus ke kanan. Wah, ngeri memang. Kalau membahas contoh itu, sehingga apa? Yang semestinya ini dapat tadi kabupaten-kabupaten, kecamatan menjadi tidak dapat. Karena apa? Karena perilaku korupsi. Kenapa? Dia punya kewenangan, dia punya kesempatan, dia punya sarana yang ada pada jabatan dia, pejabat ini. Yang korupsi itu ngeri memang. Memang ngeri. Sebagai bukti ya ilustrasi ini tadi, yang semestinya beras ke kiri jadi ke kanan semua, sini zong dia dapat. Itu contoh-contoh yang pernah saya sampaikan kepada rekan-rekan pada saat menangani apa tuh yang dimaksud dengan korupsi. Nah, kalau terkait dengan pengungkapannya, kalau seperti penyidikannya mudah, menyidiknya mudah. Yang sulit itu ada bagian penyelidikannya. Pada saat penyelidikan itu di tindak pidana korupsi itu jauh lebih sulit. Untuk menemukan tindak pidana korupsi itu kan lidik. Nah, lidiknya itu kan apa? Banyak yang tertutup. Banyak instansi-instansi atau orang-orang saat mau diinterview, diwawancara itu takut. Wah, takut nanti saya kena apa-apa, takut kena apa-apa, takut kena apa-apa. Akhirnya bungkam. Kesulitan di situ. Tapi kalau untuk berbicara nyidiknya mudah korupsi itu. Oke, dari ilustrasi yang saya sampaikan, ini mungkin durasi cukup panjang. Ini kita akan membahas pasal 604 KUHP baru, di mana ini adalah bunyinya sama, katakanlah hampir sama dengan ayat 3 pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau yang 5603 itu sama dengan ayat 2 Undang-Undang Korupsi, kalau yang 604 hampir sama dengan, tapi intinya sama, maknanya sama dengan ayat 3. Maka tidak heran setiap ada penanganan tindak pidana korupsi yang saat ini berjalan, silakan dicek, pasti ayat 2, ayat 3 ada di depan, baru belakangnya subsidiar atau berkait atau dengan alternatif atau koma pasal yang lain, ayat 2 dan ayat 3. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan masalah kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan. Bunyinya adalah seperti ini untuk pasal 604. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, nah ke kanan tadi, untuk dirinya sendiri, orang lain atau mungkin orang lain, kelompoknya, kroninya ke kanan, nggak boleh ke kiri. Atau korporasi, atau mungkin dia punya perusahaan, biar nanti berasnya ditampung di perusahaan ini, nanti kalau dijual lebih tinggi lagi kan bisa saja. Menyalahgunakan kewenangan, garis bawahi maksud saya. Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Saya ulangi sekali lagi biar jelas.
setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6, 2 miliar rupiah. Kita bedah. Menyalahgunakan kewenangan. Seperti yang saya sampaikan, orang di pusat pejabat ini tetap punya kewenangan. Punya kewenangan apa? Contohnya mengatur distribusi beras ini. Mengatur ke kanan, ke kiri, ke A, B, C. Mengatur, mana yang membutuhkan. Namun kan dalam hal perjalanannya ini, yang dalam ilustrasi tindak pidana korupsi ini, dia berwenang mengatur bahwa bantuan ini untuk A, B, C, D. Berwenang. Namun dia menyalahgunakan kewenangan. Oke, jangan kepada A, B, C, D. Ini harus diberikan ke kanan yang seperti contoh tadi. Kirimnya ke kanan semua. Buat peraturan, Bapak ini harus ke kanan. Dia berwenang mengatur. Tapi untuk kali ini, untuk yang korupsi ini berarti kewenangannya digunakan secara salah. Ya kan? Yang kewenangan itu ada karena apa? Karena dia punya jabatan, jabatannya pusat tinggi tadi itu. Atau kedudukan, dia mengatur. Itu berbicara masalah kewenangan. Orang menjabat kan mesti memiliki tugas dan kewajiban dan kewenangan. Serta hak, tugas, kewajiban, kewenangan, hak itu pejabat. Kemudian kesempatan. Nah, ilustrasinya begini. Pejabat ini diberikan tugas untuk melaksanakan bantuan beras itu tadi. Kan dia jadi punya kesempatan oleh pejabat yang lebih tinggi nih. Tolong kamu distribusikan beras supaya warga masyarakat bisa membeli beras untuk bahan pokok makan. Jadi dia punya kesempatan. Disalahkan yang semestinya kepada Kabupaten A, B, C, D tadi dibelokkan ke kanan. Kan dia punya kesempatan. Yang kesempatan itu apa? Ya karena jabatan dan kedudukannya. Kan nggak mungkin kalau dia nggak menjabat dan nggak punya kedudukan diperintah oleh pejabat yang lebih tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendistribusian beras kan? Gitu. Yang kedua, atau sarana. Nah kan kalau diberikan tugas pasti kan ada sarana. Sarananya kendaraan, logistik, alat-alat, prasarananya keuangan, kantor dan sebagainya. Ini karena akhirnya kan ceritanya kalau begini, ini kamu Bapak A, pejabat A, Bapak Ibu pejabat A, karena kamu menjabat ini maka kamu punya berwenang mengurusi tentang beras. Nah ini saya tugaskan, maka dia punya kesempatan untuk mendistribusikan beras ini. Nah untuk kamu bisa bekerja ini dari pusat yang lebih tinggi lagi, ini diberikan fasilitas kantor, sarana kendaraan, sarana keuangan, dan karyawan SDM. Silahkan kamu laksanakan. Kan gitu. Nah, tujuan dari yang omongannya yang paling tinggi ini adalah diberikan kepada ABCD, Kabupaten ABCD. Nah, di sini dia menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana yang ada pada dia selaku dia pejabat. Dia aturannya jelas, suruh ke ABCD tetapi dibelokkan ke kanan semua. Korupsi ini yang dimaksud. Dengan adanya kejadian seperti itu, karena dibelokkan ke kanan semua, ini tidak mendapat, dan yang ini uangnya juga dari negara, maka merugikan keuangan negara. Atau juga dalam hal lain yang sekira sama, karena durasi saya tidak perlu mencontohkan lagi, yang merugikan perekonomian negara. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 2, dan paling banyak kategori 6, 2 miliar. Kasus yang saya ilustrasikan seperti itu, pidananya adalah siapa yang diuntungkan? Bisa jadi dirinya sendiri, bisa jadi orang lain kelompoknya,
bisa jadi ke kanan ini ada sebuah penampungan perusahaan atau korporasi. Itu korupsi. Dan itu untuk contoh biar mudah gitu ya. Jadi kalau memang saya mengatakan bahwa memang tindak pidana korupsi itu ngeri. Dan ingat, saya sampaikan sekali lagi, lidiknya memang susah, saya mengakui itu. Tapi kalau nyidiknya itu biasa-biasa saja. Karena apa? Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, pertama-tama juga nggak boleh ada yang nutup-nutupi. Baik keluarganya tersangka, keluarga tersangka itu harus wajib memberitahukan kekayaan sebelumnya. Kenapa? Kekayaan sebelumnya itu harus diketahui kekayaan yang sah ini. Karena apa? Ada unsur memperkaya diri sendiri yang ada pada pasal 603. Setiap yang pasal 603 itu kan bunyinya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Kan gitu. Memperkaya, kan gitu kan? Dan tadinya 100 miliar, misalnya korupsinya dia korupsi 35, maka kekayaannya bertambah. Kan seperti saya sampaikan, Bapak, untuk penerapan pasalnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mesti beriringan, mesti diterapkan semuanya. Sama juga ke depan penyidik itu saya sampaikan agar dalam menangani tindak pidana korupsi ya berarti di dalam KUHP baru itu pasal 603 dan pasal 604 itu harus diterapkan. Melanggar pasal 603 atau subsidiar 604, monggo itu masalah teknik penerapan pasal, sehingga tidak lolos. Jadi kalau yang di ayat 3 itu secara melawan hukum, kalau di pasal 604 sebetulnya orang tersebut memiliki kewenangan, memiliki kesempatan, memiliki sarana yang ada padanya karena dia sebagai pejabat atau memiliki kedudukan jabatan tertentu, namun dia menggunakannya secara salah. Itu yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Durasi cukup panjang, namun itu saja menurut saya belum terlalu optimal ya. Namun suatu ketika kalau ada contoh kasus itu ya, ada contoh kasus setelah selesai KUHP baru ini saya review, kita bisa membahas item per item. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Berikan kepada saya kritik, masukan. Ya, bukan kritik lah ya, kok jelek ya kesannya kalau kritik. Ya masukan, saran, pendapat yang bagus supaya saya juga bisa tambah wawasan hukumnya. Tonton seluruhnya video SHMH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan subscribe, nyalakan notifikasi. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.